8 wasiat Nabi Muhammad SAW kepada kita semua, kepada umatnya di akhir zaman. Semoga kita dapat memetik intisarinya, membawa manfaat bagi kehidupan kita semua, dan bisa kita resapi, kita pahami, dan kita praktekkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman. Pada kesempatan kali ini akan saya share informasi yang semoga nanti bisa mengingatkan diri kita semua, yaitu tentang 8 wasiat Rasulullah SAW untuk umat akhir zaman. Ini pesan Rasulullah atau wasiat Rasulullah ini sebagai rasa cinta, rasa sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Karena apa? Jaraknya sudah jauh. Di akhir zaman itu Rasulullah sudah meninggal kurang lebih 1400 tahun yang lalu, kurang lebih 14 abad yang lalu. Nah, makanya karena kita tidak pernah ketemu, Rasulullah memberikan wasiat supaya umatnya selamat. Wahai umatku, pegang teguh wasiatku ini agar kalian selamat hidup di dunia dan di akhirat, sebagai bentuk cinta kasihnya kepada umatnya. Nah, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, menjaga sholat. Sholat itu sebagai ibadah pertama yang akan dihisab nantinya, merupakan wasiat dari Rasulullah SAW kepada umatnya. Sebagaimana sabda beliau yang artinya, sholat adalah tiang agama, maka barang siapa mendirikannya, sungguh ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkannya, sungguh ia telah meruntuhkan agama. Hadis riwayat Baihaqi. Ini pesan yang pertama. Jadi menjaga sholat. Yang kedua, berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah adalah pedoman hidup bagi umat Islam dan harus dijaga sebagai warisan yang sangat berharga. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda yang artinya, aku telah meninggalkan 2 perkara. Jika kalian berpegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnahku, yaitu hadis riwayat Malik. Yang kedua, wasiat Rasulullah kepada kita semua yang sekarang hidup di akhir zaman ini atau di zaman akhir. Yang ketiga, menjauhi perpecahan. Jadi Rasulullah berwasiat kepada kita, khususnya umat Islam, dianjurkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Dan janganlah atau hindarilah segala bentuk perpecahan, supaya kita satu, bersaudara kita sama muslim itu seperti bangunan yang saling menguatkan, seperti tubuh yang saling merasakan. Nah, dalam hal ini Rasulullah bersabda yang artinya, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali 1. Para sahabat bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, al-jamaah, yaitu mereka yang mengikuti sunnah Rasulullah dan jalan para sahabatnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, kalau kita sesama umat Islam, nabinya sama, ya kan? Sahabat-sahabat yang kita akui sama, mengakui Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalha, Abdurrahman bin Auf. Beliau para sahabat dengan banyak meriwayatkan hadis. Kan lucu kalau kita itu berpecah belah. Mestinya kan sama, Al-Qurannya sama, hadisnya sama, mestinya bersatu. Bagaimana kalau ada perbedaan? Biasa, tapi perbedaan tidak menyebabkan perpecahan. Kalau kita merujuk pedoman bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda, tetap satu. Walaupun kita katakanlah ada perbedaan pendapat, satu kita sebagai umat Islam, jamaah. Kami umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW,
menjalankan Al-Quran dan sunnah Rasul. Termasuk hadis-hadis ini, sunnah-sunnahnya kan diriwayatkan oleh para sahabat-sahabatnya ini. Bersatu kita. Perbedaan, iya, biasa perbedaan itu. Tapi tidak sampai menimbulkan perpecahan, apalagi gontok-gontokan, Masya Allah. Wasiat Rasulullah, hindari perpecahan. Jaga, jadi jauhi perpecahan. Berjamaahlah, bersama-samalah, bersatulah. Nah ini, ya semoga Islam hari ini yang kita pegang, kita amalkan, itu termasuk yang disangka Rasulullah, yaitu yang tidak satu dari 73 itu ya, karena dari 73 itu masuk neraka kecuali satu. Nah satu itu ya adalah al-jamaah, berjamaah kita, bersatu. Berbeda boleh, tapi tidak sampai terjadi perpecahan. Nah ini yang ketiga. Yang keempat dari wasiat Rasulullah, bertakwa kepada Allah. Jadi wahai umatku, bertakwalah kepada Allah. Ini pesan yang keempat atau wasiat yang keempat. Jadi dimanapun umat Islam berada, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabdanya yang artinya bertakwalah kepada Allah bagaimanapun keadaan. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya, dan bergaulah dengan orang-orang yang berakhlak dengan baik. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi itu wasiat yang keempat, yaitu bertakwa kepada Allah dimanapun, bagaimanapun keadaan, dan bergaulah dengan orang-orang dengan akhlak yang baik. Ini pesan atau wasiat Rasulullah yang keempat. Yang kelima, berakhlak mulia. Jadi berakhlak mulia itu merupakan cermin dari keimanan seseorang dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Wasiat yang kelima, berakhlak mulia, baik, mulia. Ini wasiat Rasulullah. Yang keenam, berbuat baik pada sesama. Nah ini, di akhir zaman nanti kita sudah tidak ketemu, kata Rasulullah. Jauh. Saya wasiatkan pada kalian semua wahai umat muslim, berbuat baiklah kepada sesama manusia. Jadi kebaikan kepada sesama manusia ini baik dalam perkataan maupun perbuatan, jadi merupakan bagian dari ajaran Islam yang sangat penting. Sebagaimana sabda beliau yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Imam Ahmad. Bermanfaat bagi orang lain, bukan hanya sesama Islam, tapi kepada manusia lain, seluruh manusia, karena nilai kemanusiaan itu dijunjung tinggi. Dan kita contohkan, ini loh akhlaknya umat Islam, berakhlak mulia, santun, dan bermanfaat bagi orang lain. Bersatu, tidak terjadi perpecahan, berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, dan senantiasa menjaga sholatnya, serta bertakwa pada Allah di mana saja dan bagaimanapun saja keadaannya. Pesan Rasulullah, wasiat agung Rasulullah. Yang keenam, berbuat baik kepada sesama manusia. Yang ketujuh, wasiat Rasulullah itu jihad di jalan Allah. Jadi jihad ini merupakan ujung tombak dari ajaran Islam. Jadi jihad tidak harus selalu berperang bawa senjata. Menuntut ilmu itu jihad, ya kan? Bersedekah untuk orang miskin itu jihad. Segala perbuatan kebaikan, bukan untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Bukan yang saudara seagama, tapi juga orang lain di luar agama Islam. Tetap kita berbuat baik karena pesannya sesama manusia, selama dia manusia. Bahkan binatang pun disayangi, gitu loh. Cuma nggak kita bahas hari ini kita sesama manusia. Jihad di jalan Allah. Pesan yang ketujuh, sebagaimana sabdanya yang artinya, barang siapa yang keluar di jalan Allah, lalu dia mati, maka dia mati syahid. Dan barang siapa yang keluar di jalan Allah, lalu dia kembali,
maka dia kembali dengan membawa pahala dan ghanimah atau rampasan perang. Hadis riwayat Muslim. Dari pendapat banyak ulama, tidak hanya satu-satunya jihad itu perang membawa senjata. Kalau orang bekerja mencari nafkah untuk keluarga, itu jihad di jalan Allah. Berangkat belajar menuntut ilmu, jihad di jalan Allah. Berangkat mencari kerja, juga jihad di jalan Allah. Asalkan diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luas artinya, jadi tidak harus perang membawa senjata. Ini sudah sepakat ulama, jadi jihad itu tidak hanya itu saja. Banyak aplikasi-aplikasi atau pengertian-pengertian jihad yang lain yang sesuai dengan situasi dan kondisi kita sehari-hari. Bahkan para wanita memasak, mengurus rumah tangga, itu sama jihad di jalan Allah. Pahalanya sama dengan orang yang mati syahid. Dalam riwayat disebutkan begitu. Taat pada suami sama jihad di jalan Allah. Makanya tergantung situasi dan kondisi kita masing-masing. Semakin luas arti jihad ini, tidak dalam arti sempit. Dan yang 8, atau yang terakhir teman-teman, wasiat Rasulullah pada umatnya, termasuk kita di akhir zaman ini, menghindari kemewahan yang berlebihan. Sebagaimana sabda beliau, makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan tanpa kesombongan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Zaman sekarang ekonomi sudah semakin baik dibanding zaman dulu. Sarana dan prasarana teknologi berkembang. Mudah sekali kita untuk menampilkan kemewahan, kelebihan kita itu. Yang namanya flexing lah sekarang. Posting lah namanya apa itu di media sosial. Tapi ingat sedang makan juga diposting, sedang minum diposting, berpakaian diposting. Tapi ingatlah, ini pesan Rasulullah di akhir zaman. Makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan tanpa kesombongan. Ingat, jangan ada sampai muncul kesombongan atau berlebihan. Sombong itu sudah nas, sifatnya iblis. Iblis diturunkan ke dunia ini karena kesombongan. Dan kemana iblis itu kembalinya? Neraka. Gak ada lagi sudah. Nasnya neraka. Makanya makanlah, minumlah, berpakaianlah. Yang sederhana, jangan berlebihan dan jangan kesombongan. Apakah kita dilarang memposting? Gak ada larang posting. Tapi tidak berlebihan atau dalam arti kesombongan. Biasa kita memposting melalui media sosial. Nah kita kayak gini, kita sampaikan memposting namanya video yang sesuai dengan ilmu yang dipelajari, dengan sarana yang dipelajari. Ya seperti kewajaran. Berarti hidup dalam kewajaran, tidak berlebihan, apalagi dalam kesombongan. Nah itu teman. 8 wasiat Nabi Muhammad SAW kepada kita semua, kepada umatnya di akhir zaman. Semoga kita dapat memetik intisarinya, membawa manfaat bagi kehidupan kita semua. Dan bisa kita resapi, kita pahami, dan kita praktekkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf teman-teman kalau ada salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.